Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Hazimah dengan NIM 21010 311 0128 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam video kali ini saya akan membahas permainan tradisional edukatif, yaitu permainan tradisional layang-layang. Pengertian permainan tradisional layang-layang. Layang-layang adalah salah satu jenis permainan yang diterbangkan ke udara dengan memanfaatkan kekuatan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya. Lalu tentunya permainan layang-layang banyak sekali digemari di kalangan masyarakat, mulai dari anak kecil, dewasa, dan bahkan orang tua. Tapi sedikit orang yang ingin mengetahui dan bahkan tidak mengetahuinya sama sekali tentang sejarah, budaya, dan permainan layang-layang itu sendiri. Akan lebih baik jika orang-orang dapat mengetahui tentang layang-layang itu sendiri agar dapat memahami makna dan sejarah layangan itu sendiri. Sejarah permainan tradisional layang-layang. Dalam sejarah seni layang-layang, banyak yang beranggapan bahwa layang-layang itu berawal dari negara Jepang. Bahkan ada yang menyatakan bahwa seni layang-layang itu bermula dari negara Tiongkok, dan ada juga yang mengatakan dari negara Mesir. Tapi faktanya adalah bahwa layang-layang itu warisan budaya Indonesia dan ditemukan bangkai atau lukisannya di Indonesia, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Goa Muna. Lalu di dalam goa tersebut ditemukan sebuah lukisan layang-layang yang umurnya diperkirakan sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Nah, layang-layang ini sudah lama dikenal sebagai permainan tradisional anak-anak di seluruh Indonesia. Mainan ini mudah dibuat. Bahan dasarnya adalah kertas, potongan bambu kecil, dan lem. Nah, sejak 1970-an, bentuk layang-layang selalu dimodifikasi para seniman. Layang-layang ada yang dibuat dalam bentuk 3 dimensi, sehingga harus dimainkan oleh beberapa orang sekaligus menggunakan tali tambang sebagai pengganti benang. Namun, layang-layang ini tidak untuk diadu, dalam arti sampai memutuskan tali lawan. Layang-layang seperti itu biasanya dimainkan oleh orang-orang dewasa dan dilombakan dalam suatu festival. Fungsi permainan tradisional layang-layang. Selain berfungsi untuk menghibur, permainan layang-layang juga memiliki sejumlah fungsi di dalamnya. Di antaranya, yang pertama, fungsi ritual. Layang-layang memiliki fungsi ritual karena mainan tradisional ini dimainkan pada ritual tertentu. Contohnya, masyarakat Bali mempercayai layang-layang digunakan sebagai pelindung singgasana para dewa. Dewa layang-layang di Bali adalah Rerangun. Lalu tak hanya masyarakat Bali, masyarakat Sumatera Barat hingga saat ini memiliki kepercayaan pada layang-layang bertuah yang dapat memikat anak gadis yang bernama layang-layang hias dangung-dangung. Lalu di samping itu, masyarakat di Pulau Jawa juga menggunakan layang-layang untuk mengusir serangga dan burung liar di ladang sawah. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat bantu memancing. Nah, layang-layang biasanya digunakan juga sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat di Indonesia.
Di Pangandaran dan beberapa tempat lain, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kalong atau kelelawar. Manfaat atau nilai edukatif permainan tradisional layang-layang. Di dalam permainan tradisional layangan terdapat berbagai manfaat atau nilai edukatif untuk tumbuh kembang anak. Antara lain, yang pertama, menjaga kesehatan pada anak. Yang kedua, yaitu sarana bersosialisasi untuk anak. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan mental pada anak. Yang keempat, meningkatkan kreativitas pada anak. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Setelah melihat penjelasan sebelumnya, ini contoh permainan tradisional layang-layang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.